Jadilah diri sendiri, be yourself. Jadilah bangsa Indonesia, karakter kita sendiri, tidak mengekor pada karakter bangsa yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sama tim akan mengekspor terkait tentang apa yang ada dalam Museum Keraton Kasunanan, khususnya di kota Surakarta. Harapannya dengan kita menampilkan isi Museum Keraton Surakarta dapat mengedukasi kepada wisatawan baik itu dalam negeri maupun luar negeri tentang sejarah, nilai-nilai sejarah yang ada di Keraton Surakarta. Kenalkan, saya Dimas Edi Pratama, juga berasal dari Solo. Monggo Pak, kenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di objek wisata budaya Keraton Surakarta Hadiningrat. Jadi sekarang kita semuanya berada di salah satu objek wisata budaya di kota Solo, yaitu Keraton Surakarta Hadiningrat. Jadi penulisannya bukan keraton, namun karaton, sesuai dengan penulisan huruf Jawa. Keraton Surakarta Hadiningrat, karaton dari kata dasar ratu. Kemudian ada awalan ke dan akhiran an, berarti menunjukkan kediamannya seorang ratu atau raja. Nah, Raja Solo sini bergelar SISKS Pakubuwono, yang mungkin bisa kita lihat sebelah kanan kita atau kiri kita. SISKS Pakubuwono gelar Raja Solo. Ini kepanjangan dari S-nya double, sahadap sapian dalem, engkang sinuwun Kanjeng Sri Susuhunan Pakubuwono, engkang jumeneng kaping 13, yang nomor 13. Nah, di sini Keraton Surakarta Hadiningrat ini dulunya merupakan negara. Jadi Surakarta Hadiningrat itu the name of the kingdom. Kalau Solo itu nama desa yang kemudian menjadi ibu kota kerajaan. Jadi Solo adalah nama desa yang kemudian menjadi ibu kota kerajaan. Kerajaan atau negaranya disebut Surakarta Hadiningrat. Nah, Kasunanan sendiri yang merupakan nama dari keraton, yaitu Keraton Kasunanan, karena tempat tinggalnya Sri Susuhunan. Lebih simpelnya masyarakat atau umumnya menyebut Sri Sunan. Nah, Kasunanan. Yang pertama ini kita banyak menjumpai ada peralatan dapur ya. Jadi ini ada dandang kenceng ya, yang bahannya tembaga. Tembaga ini penghantar panas yang cukup bagus. Nah, tentu saja kalau kita masih ingat cara memasaknya masyarakat tempo dulu atau di pedesaan menggunakan kukusan. Nah, kukusan ini namanya kukusan, jadi dimasak. Setelah itu kalau sudah selesai ditaruh pada lembaran bambu ini yang disebut iyan, kemudian dikipasin, didinginkan. Jadi menunggu sampai dingin. Sehingga orang-orang zaman dulu kalau makan nasi itu nunggu sampai dingin. Jadi kadar gula dalam nasi akan turun. Sehingga orang zaman dulu hampir tidak pernah punya penyakit diabetes atau manis ya. Ini orang zaman dulu itu sudah melakukan proses bagaimana untuk padi menjadi beras, itu juga butuh proses juga. Nah, ini mereka juga wanita-wanita zaman dulu di pedesaan, mereka dengan riang gembiranya ya. Nah, mereka bersama-sama dengan handetolannya menunggu padi sambil bernyanyi, kelotean ya, mengunjungi Keraton Solo atau bangunan-bangunan yang ada di kawasan Solo dan kawasan Yogyakarta. Model bangunannya hampir sama. Joglo, perpaduan kata Jogja dan Solo. Model joglonya atau pendoponya open space, terbuka. Identik dengan kita orang Indonesia, orangnya juga terbuka, ramah-ramah. Ini berupa dakon atau congklak ya. Tentu aja ini merupakan permainan anak-anak perempuan, remaja putri, di mana mereka pemainnya ada dua dan dengan pakai biji sawo atau mungkin yang biji yang lainnya, dan dengan mengambil kecil dengan cara demikian untuk bisa melentikan jari jemari. Jadi bagus mereka yang mau belajar menari. Gitu ya, ini filosofinya seperti itu. Nah, falsafah yang lainnya ini juga menunjukkan agar kita itu rajin menabung. Kan kita ada lumbungnya kan. Bagaimana kita juga butuh teknik.
butuh cara agar membuat untung kita lebih banyak daripada teman lawan kita. Jadi dari tahun 1400 dulu Patih Gajah Mada dengan Sumpah Amukti Palapa menyatakan Sabang Merauke sampai Madagaskar Afrika, dan punya payung kebesaran, simbol kebesaran kerajaan yaitu payung agung gula kelapa, gula Jawa merah kelapa putih, dan payung itu masih ada di Keraton Surakarta. Nih bahannya dari sutra, makanya bendera Republik Indonesia itu merah putih itu juga diambil dari warna merah putihnya dari kerajaan Majapahit pada masa lalu. Majapahit turun Demak, turun ke Kerajaan Pajang, turun ke Kota Gede, Yogyakarta, Pleret, Kartasura, baru Solo, setelah itu Republik Indonesia. Nah, di sini kita sudah sebenarnya ada payung yang bersusun 3, ya, yang 3 susun. Kenapa 3 susun? Ini simbol kepemimpinan. Seorang pemimpin itu harus punya tanggung jawab pada diri pribadi, 2 rakyat, 3 pada Tuhan. Nah, ini merupakan falsafah bahwasanya seorang pemimpin harus bisa ngayomi dan ngayemi, memberikan pengayuman dan mengasih ketentraman buat kawula dalamnya, kan gitu ya. Masjid sebagai tempat ibadah. Ini ada pasar, ini hablum minallah, ini hablum minanas. Makanya masjidnya keraton sebelah barat alun-alun. Jadi kalau kita lagi sujud, kita ingat pada Allah, tentu saja kita tidak ingat lagi ekonomi duniawi, kan gitu. Bikin keraton oleh sang empu yang bikin keris ya. Ada empu Brojoguno ya. Seperti ini keris yang pusaka yang Kiai Parosari 13 seluk jumlahnya dengan pamor ini sodoran ya, adu kekuatan, ketangkasan dan pakai tongkat seperti ini. Permainan ya? Permainan kayak di Eropa itu namanya jostel. Kemudian lambat laun ada lagi tari gambyong ya, buat menyambut tamu-tamu kehormatan. Ini juga ada di barat. Ini juga ada yang membuat Sunan Kalijogo. Ini wayang beber pakai kain itu, arti mudah diulang ya, ulangan. Ceritanya dari India, Mahabharata dan Ramayana. Dan ini peranannya buat prosesi pernikahan. Kuda keraton punya semacam ratusan kuda saat itu ya. Termasuk kemudian raja memberikan semacam aset kudanya buat kepentingan perjuangan. Kiai Dodo ini jangan lama ya. Jadi dari masa VOC yang pertama kali diimpor pada masa Raja Solo Pakubuwono yang kedua tahun 1745, dipakai untuk perpindahan ibu kota dari Kartasura ke Solo. Ini dari masa VOC Frinede Osminisewani yang dibeli oleh Raja Solo. Dan satu hal, bahwasanya kita belajar dari sejarah, jangan sampai kita mudah diprovokasi. Politik pecah belah, politik DVD et impera dengan adu domba, harta tahta wanita dan seterusnya. Dan ada lagunya Mas ya. Jadi istilahnya ini buat pembelajaran buat generasi muda agar mau belajar tentang sejarah. Sejarah itu agar kita tidak terpuruk pada sejarah kelam pada masa lalu. Di mana karena kebodohan mungkin bisa karena diadu domba, bisa karena kurang kawruh, kurang pengetahuan, kurangnya semacam rasa ke persatuan dan kesatuan mudah diadu domba. Nah, belajar pada sejarah itu bagus agar kita bisa memajukan bangsa kita, memerangi kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan. Dan tentu aja hal ini tugas buat generasi muda, generasi milenial untuk bisa membangkitkan semangat perjuangan para leluhur kita dulu, para pejuang kita dulu, dan harapannya Indonesia semakin maju ke depan, semakin hebat, bangsa yang besar itu yang bisa menghargai budaya dan sejarahnya. Identitas bangsa kita itu akan bisa dikenal oleh masyarakat internasional bila mana kita bisa memberikan kuncaraning atau kemajuan ataupun keemasan identitas bangsa kita. Jadilah diri sendiri, be yourself. Jadilah bangsa Indonesia, karakter kita sendiri, tidak mengekor pada karakter bangsa yang lain. Pada masa lalu para raja-raja, para pangeran, para tokoh-tokoh nasional sudah berjuang buat kemerdekaan. Mereka berjuang memerangi penjajah Belanda. Sekarang sudah mengalami masa kemerdekaan, tinggal mengisi dan tinggal memerangi kebodohan, kemudian kemiskinan dan keterbelakangan ya.